Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Hai, gue percaya setiap kita pasti dalam keadaan yang penuh sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, dan yang ku
Jadi dalam masa kita pandemi kayak gini, kita cuma bisa di rumah. Banyak hal yang gue rasakan, banyak hal yang gue alami, gue lalui gitu. Dan salah satunya masa-masa dimana gue harus mengalami kayak gue nggak tahu gitu, Tuhan harus kayak gimana lagi ya untuk menghadapi situasi ini. Tuhan, gue udah nggak punya apa-apa gitu, kok Tuhan kasih ini lagi sih? Gue harus kayak gimana gitu Tuhan? Kayak bener-bener gue dikasih satu situasi dimana keadaan ekonomi gue semakin turun. Gue lagi skripsi dan ada masalah juga di skripsi. Terus saat itu tiba-tiba bokap gue harus sakit. Itu ngebuat dalam satu titik tuh kayak, kok rasanya baik banget ya gitu. Kayak lagi diremukin gitu gue. Tapi di momen itu gue tahu Tuhan itu lagi mau ajarin sesuatu. Gue tahu segala sesuatu yang terjadi itu karena Tuhan tuh mau setiap anaknya tuh balik lagi ke Tuhan. Setiap anaknya tuh mandang Tuhan. Ibarat kayak Yusuf waktu di bawah sumur, teman-teman. Waktu dia di bawah, dia lihat sekeliling dia gelap. Itu buat dia memandang ke atas, melihat ke atas. Karena ketika kita melihat ke atas, kita tahu ada Tuhan di samping kita. Ada Tuhan di situ yang menjadi kekuatan kita, yang sanggup menolong kita, menuntun kita, teman-teman. Gue gak tahu, mungkin teman-teman di rumah masing-masing, di tempat kalian masing-masing saat ini pasti ada mengalami banyak hal gitu ya. Dan mungkin ada yang dalam keadaan baik-baik aja, atau mungkin lagi dalam keadaan yang kurang baik sekalipun. Tapi gue pengen ajak biar kita sama-sama bukan hanya sekedar nyanyiin lagu pujian, penyembahan, bukan hanya sekedar nyanyi yang lewat gitu aja rutinitas beribadah. Tapi gue pengen kita benar-benar ambil satu momen dimana kita bisa ngerasain kasih Tuhan, kita bisa ngerasain hadirat Tuhan. Yang tahu kedalaman hati kita, yang tahu masalah kita, yang tahu semua tentang hidup kita itu cuma Tuhan, teman-teman. So hari ini gue percaya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan boleh kuatin gue untuk melewati itu semua, gue bisa ada sampai saat ini, teman-teman juga bisa ada sampai saat ini, bisa nonton ibadah ini, ikut beribadah. Gue percaya Tuhan mau ngomong something sama setiap kita. So mari sama-sama kita mau pejamkan setiap mata kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Mari sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari tenangkan setiap hatimu, setiap pikiranmu. Hari ini Tuhan cuman ada di samping kita, dia cuman pengen peluk setiap kita, teman-teman. So mari kita buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan.
selalu menopang setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan yang daripadamu Tuhan, yang memampukan kami untuk terus berjalan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Kalau mungkin kami sering lupain Tuhan, kalau mungkin terkadang kami masih suka menyakiti hati Tuhan, tapi saat ini Tuhan kami mau bilang, Tuhan kami mau setia sama Tuhan. Tuhan kami mau janji sama Tuhan, kami mau terus percaya sama Tuhan. Mungkin kami belum melihat, kami belum merasakan janji Tuhan, tapi kami mau terus percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa perbuatan-Mu ajaib Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari dengan iman kita mau katakan teman-teman. Yes, Lord. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti Yesus, Kau Allahku yang setia. Lebih lagi teman-teman. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Tuhan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau katakan, Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Karena tiada yang seperti Kau Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang Tuhan, mengucap syukur Tuhan, makasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidup setiap kami Tuhan, kami bisa masih merasakan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan, kami mau satuin hati kami Tuhan, kami mau berdoa buat negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, biar ada kehendak-Mu Tuhan terjadi atas negara kami Tuhan.
Tuhan, biar hari ini Tuhan Kau yang beracara atas pemerintahan kami Tuhan. Biar lewat setiap presiden dan wakil presiden Tuhan, setiap aparat-aparat pemerintahan Tuhan, rencana-Mu Tuhan boleh terjadi di Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau yang juga jauhin dari segala roh-roh LGBT Tuhan, roh-roh korupsi Tuhan, roh-roh pemecah belah apapun Tuhan. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia adalah negara-Mu Tuhan. Yes, amin. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat nakes-nakes yang ada Tuhan. Tuhan, Kau yang kasih kekuatan yang baru setiap harinya Tuhan. Kau yang kasih penyertaan-Mu Tuhan, hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan. Biar lewat mereka Tuhan, mereka bisa jadi perantara Tuhan, buat mujizat-mujizat penyembuhan terjadi Tuhan di Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau yang berkatin juga setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin lagi terkena COVID Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada lagi sakit penyakit Tuhan yang menyentuh badan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau juga Tuhan berdoa buat gereja-gereja yang ada Tuhan sekarang ini Tuhan. Tuhan, Kau yang kasih kesatuan hati buat gereja-gereja yang ada Tuhan. Visi misi-Mu Tuhan boleh terjadi Tuhan lewat gereja-gereja yang ada Tuhan. Biar di masa-masa yang sulit ini Tuhan kami bisa bersatu Tuhan. Dan satu tujuan kami yaitu untuk memuliakan nama-Mu aja Tuhan. Tuhan, Kau juga yang berkatin juga GBI Tampak Siring Rayon 1D Tuhan. Kau yang berkatin GBI Gatot Subroto Tuhan. Biar lewat gereja ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangin Tuhan. Dan Pentakosta ketiga boleh tergenapi ya Bapa. Tuhan, gak lupa juga Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan buat keluarga-keluarga yang ada Tuhan di rumah-rumah ini Tuhan. Tuhan, biar ada kasih mula-mula Tuhan turun atas setiap keluarga kami Tuhan. Tuhan, biar boleh Tuhan hubungan orang tua dan anak-anak dan anak-anak ke orang tua Tuhan boleh terjalin lebih lagi Tuhan. Biar boleh lebih baik lagi Tuhan. Kau yang pulihkan Tuhan setiap hati-hati yang terluka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat generasi muda-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan bisa jadi anak-anak-Mu Tuhan, prajurit-prajurit-Mu Tuhan yang gagah perkasa Tuhan, yang bisa menangin jiwa-jiwa Tuhan, yang bisa memberitakan Injil-Mu Tuhan, dan biar lewat mulut kami Tuhan, semua orang Tuhan bisa mengenal Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau misalnya sekarang kami mau duduk diam Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang siapkan hati kami, Engkau layakkan kami Tuhan, biar kami bisa mendengar dan kami bisa mengerti isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua teman-teman dari GC dan Youth Rayon 1D, senang banget nih akhirnya aku bisa ada kesempatan lagi untuk sharing teman-teman. Aku berharap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya teman-teman. Aku juga mau ingetin untuk kita tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah ya teman-teman. Kurangin nongkrongnya, tahan 1-2 bulan lagi sampai kasusnya mulai landai nih teman-teman, mulai turun. Nah, aku sendiri izin di sini nggak pakai masker karena aku di rumah teman-teman, di kamar aku pribadi. Jadi aku nggak pakai masker. Tapi teman-teman kalau di luar rumah atau di rumah mungkin ada yang positif, pakai masker ya teman-teman, tetap jaga prokes. Oke teman-teman. Nah, aku mau apresiasi buat teman-teman yang udah selama 2 tahun ini rutin ikutin ibadah GC dan Youth Online nih teman-teman. Dan juga aku mau menyambut teman-teman semua yang mungkin baru mampir ke ibadah online ini teman-teman. Kita sangat welcome untuk kalian semua bisa, apabila belum ada komunitas tetap, bisa bergabung beribadah bersama kami setiap hari Sabtu jam 5 sore di YouTube channel GBI Rayon 1D. Dan juga kalau mungkin teman-teman di tengah minggunya kosong, boleh nih ikut kul kami, ikut komsel, ikut pemuritan, ikut kelompok kecil teman-teman yang kami adakan. Nah, nama-namanya, kontak personnya bisa teman-teman hubungi, nanti pasti di video ini kelihatan teman-teman. Sesuai dengan domisili teman-teman aja yang paling dekat. Biar sama-sama kita bisa bertumbuh lebih lagi teman-teman. Amin teman-teman. Oke, hari ini aku nggak mau khotbah pengajaran yang berat. Aku hari ini cuma mau sharing, mau encourage, dan mau belajar nih bareng teman-teman semua. Aku mau bahas soal live affiliator teman-teman. Lagi rame nih soal afiliator ini teman-teman. Terus apa sih hubungannya afiliator yang lagi rame sama visi tentang tahun paradigma yang baru teman-teman? Visi yang kita dapat dari gembala pembina kita yaitu
Opa Niko teman-teman. Apa sih hubungannya? Nah, dari sini aja teman-teman, aku udah dapat paradigma yang baru teman-teman. Aku udah dapat pola pandang yang baru, sudut pandang yang baru tentang investasi. Contohnya, bahwa kita jangan tergiur dengan cara cari uang yang mudah teman-teman, yang nggak logis, yang nggak make sense, yang nggak jelas. Bagaimana bisnisnya make money teman-teman, bagaimana bisa profit teman-teman, profit yang nggak logis. Dari situ aja kita udah bisa mikir bahwa ini nggak logis teman-teman, dan kita harus benar-benar pelajarin dulu sebelum kita masuk teman-teman. Nah, tapi aku nggak mau bahas soal kasusnya ya teman-teman, biarkan pihak yang berwajib yang ngurus teman-teman. Aku hari ini mau bahas soal live affiliator teman-teman. Nah, tapi sebelumnya mungkin teman-teman pernah dengar nih istilah influencer, brand ambassador, dropshipper, reseller teman-teman, dan affiliator ini teman-teman. Apa sih perbedaan dan persamaannya? Nah, sederhananya gini teman-teman, influencer adalah orang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain teman-teman. Kalau brand ambassador adalah orang yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu untuk mempromosikan sebuah brand itu teman-teman. Kalau dropshipper adalah orang yang menjual suatu barang dari brand orang lain tapi nggak punya barangnya teman-teman. Kalau reseller, orang yang jual dari brand orang tapi harus cetok dulu produknya teman-teman. Dia harus punya dulu stoknya baru dia bisa jual. Kalau affiliator adalah orang yang dibayar ketika berhasil menjual produk. Nah, zaman sekarang nih biasanya pakai kode referral teman-teman. Kalau teman-teman sering nonton YouTube, disuruh download aplikasi, nanti ada misalkan dia bilang youtubernya, oh mesti nanti masukin kode referral ini ya, gitu. Nah, itu namanya affiliator teman-teman. Oke, nah perbedaannya terletak pada cara promosi, tanggung jawab, dan juga durasi kerjasama teman-teman. Mungkin kalau di dunia online seperti mungkin di YouTube, seperti di Instagram khususnya, di TikTok, mungkin kita dengarnya lebih sering dengar influencer dan juga brand ambassador teman-teman. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau influencer adalah dia promosi nih ya udah hanya barang tertentu aja, hanya yang di influencer ini dibayar apa, ya dia promosiin itu teman-teman. Misalkan suruh dia promoin kaos gitu teman-teman, satu brand. Nah, influencer itu jualnya promoinnya hanya baju itu tersebut teman-teman. Tapi kalau brand ambassador lebih lengkap lagi teman-teman, lebih lengkap karena dia harus menjadi citra yang baik dari sebuah brandnya teman-teman. Gitu. Jadi cara promosinya beda, tanggung jawabnya juga beda, durasi kerjasama juga beda teman-teman. Kalau influencer mungkin sampai ketika kampanye beres, ketika produknya laku, sold out, beres. Tapi ketika, atau mungkin enggak juga, atau mungkin sekali post aja udah beres teman-teman. Tapi kalau brand ambassador itu kontraknya tuh tahunan biasanya teman-teman. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu teman-teman. Jadi beda cara promosi, tanggung jawab, dan juga durasi kerjasamanya teman-teman. Nah, kalau dropshipper, reseller, ini kita sering dengar di marketplace teman-teman, di dunia retail teman-teman, dunia yang langsung berhubungan sama transaksi teman-teman. Nah, beda juga teman-teman, dropshipper tadi dia jual barang atas nama brand tersebut tapi dia nggak punya produknya, dan dia nggak boleh naikin harga jauh-jauh karena dia nggak boleh ngerusak pasar karena dia ada di bawah suatu brand teman-teman. Kalau reseller enggak, dia beli putus, misalkan dia beli langsung banyak, dia stok, dia mau jual berapa juga biasanya pada umumnya boleh teman-teman. Jadi beda cara promosi, tanggung jawab, dan durasi kerjasamanya. Sama juga dengan affiliator teman-teman. Affiliator juga dia dibayar ketika ada orang yang download aplikasi itu misalkan dan masukin kode referral. Intinya ada orang yang beli baru dia dapat dikasih komisi teman-teman. Gitu. Jadi beda nih teman-teman. Tapi persamaannya adalah mereka ini influencer, brand ambassador, dropshipper, reseller, dan juga affiliator adalah sama-sama cara atau strategi marketing teman-teman untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah teman-teman, jadi cara marketing tuh banyak banget dan istilahnya juga beda-beda. Tapi salah satu cara atau strategi marketing yang dengan biaya sangat murah, bahkan cenderung gratis, adalah word of mouth teman-teman, yaitu dari mulut ke mulut. Contohnya nih teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar produk-produk yang segmennya pasarnya ibu-ibu nih teman-teman. Brandingnya nggak usah mahal-mahal, tapi brand awareness-nya, bahkan penjualannya udah bagus banget. Kenapa? Karena ibu-ibu tersebut merasakan manfaatnya, akhirnya diomongin teman-teman ke ibu-ibu yang lain, ke teman-temannya dia, teman-teman, ke arisan atau segala macam, atau lagi gosip. Dia ngomongin produk itu, akhirnya orang-orang jadi tahu dan menyebar secara luas gitu teman-teman. Nah ini contoh dari word of mouth teman-teman, dari mulut ke mulut. Dan ini strategi yang biayanya sangat murah dan juga cenderung gratis teman-teman. Gitu. Nah ini paling efektif karena ya tadi sangat murah dan juga cenderung gratis teman-teman.
gitu. Nah, apa sih hubungan ini semua? Apa sih hubungan aku bahas ini semua sama Life Affiliator? Apalagi karena ini ibadah ya teman-teman. Ini bukan kuliah pengantar manajemen pemasaran teman-teman. Jadi apa hubungannya ini semua dengan ibadah teman-teman? Khususnya dengan visi kita, firman Tuhan. Apa hubungannya teman-teman? Nah, poin aku adalah terkadang orang-orang tuh memasarkan suatu produk. Tadi kita sebutlah influencer, brand ambassador, reseller, dropshipper, affiliator gitu teman-teman. Kadang-kadang mereka tuh memasarkan produk itu, mereka nggak benar-benar ngerti teman-teman. Mereka nggak benar-benar tahu produknya seperti apa. Hanya berdasarkan briefnya aja. Oh iya, briefnya disuruh ngomong ini, diomongin teman-teman. Tapi dia nggak pakai teman-teman. Kebanyakan ya, mostly. Tapi ada juga yang pakai. Jadi dia hanya promosiin karena dibayar. Sorry itu saya seperti itu teman. Banyak yang seperti itu. Tapi orang tersebut tuh nggak tahu secara persis detail manfaatnya. Mungkin nggak pernah nyobain atau nyobain hanya sekali aja. Belum nyobain sampai rusak segala macem. Dan syarat ketentuannya dan sebagainya teman-teman. Jadi banyak orang yang memasarkan itu nggak ngerti sebenarnya, nggak ngerti secara dalam teman-teman. Hanya mungkin luarnya aja teman-teman, belum sampai ngerasain sampai rusak sampai segala macam. Nah, tapi aku mau ngomongin soal ini teman-teman. Life Affiliator yang dia merasakan benar-benar teman-teman, karena itu lebih efektif kayak tadi, yang word of mouth, yang ibu-ibu. Dia ketika dia udah gunain, dia terima manfaatnya, dia ngomongin dan itu lebih efektif, dan itu secara biaya marketing sangat murah dan sangat efisien teman-teman, dan efektif gitu. Nah, Life Affiliator yang aku mau sampaikan adalah gimana hidup kita nih teman-teman sebagai Kristus, sebagai surat Kristus yang terbuka teman-teman. Jadi ini masuk ke ibadahnya ya teman-teman. Tadi pengetahuannya secara general, sekarang aku masuk nih. Nah, yang aku mau bahas adalah Life Affiliator yang bagaimana hidup kita sebagai surat Kristus yang terbuka, seperti yang Rasul Paulus tulis teman-teman di 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kita baca bareng-bareng 2 Korintus 2 ayat 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Wah teman-teman, kalau teman-teman nangkep, baca sungguh-sungguh dan ngertiin apa sih yang Rasul Paulus ini mau ngomong nih, dalam banget teman-teman. Karena kenapa? Kita adalah surat yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Dan kita ini ditulis bukan dengan tinta, bukan dengan pen biasa, tapi dengan roh Allah dari Allah yang hidup, roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia nih, hati setiap kita teman-teman. Ini dalam banget. Kalau teman-teman dapat message-nya, ini sangat dalam kalau menurut aku. Nah, terkadang kita nih bilang teman-teman, kita anak Tuhan, story-nya kayaknya kudus banget nih, perginya sama anak gereja, circle-nya anak gereja mulu. Kalau nge-repost di IG story, postingan rohani terus, post lagu gereja terus di Instagram, di TikTok, semuanya isinya rohani terus teman-teman. Tapi kenyataannya hidup kita aslinya nggak mencerminkan bahwa kita anak Tuhan teman-teman. Mungkin pas kita di rumah, pas di sekolah, di kuliah, kantor, atau bahkan di bisnis kita sendiri teman-teman, kita nggak mencerminkan bahwa kita anak Tuhan. Kita nggak mencerminkan bahwa kita orang yang kenal Yesus teman-teman. Apalagi pas ada masalah, mungkin respon kita nggak seperti anak Tuhan, nggak seperti garam dan terang dunia teman-teman. Ini makanya kenapa aku bahas soal Life Affiliator teman-teman. Mulai ini ya teman-teman, mulai ketemu ya benang merahnya teman-teman ya. Nah, bukan berarti aku bilang gini, oh ya udah nggak usah post-post yang rohani. Bukan gitu teman-teman. Boleh post, karena itu memberkati orang lain, itu jadi inspirasi. Atau mungkin kalian mau bagikan rema yang kalian dapat, boleh. Tapi akan lebih powerful, akan lebih kuat manfaatnya, pengaruhnya ketika kita hidupi juga semua firman itu teman-teman. Jadi bukan cuma ngepost doang, tapi dari hidup kita juga kita hidupi firman Tuhan teman-teman. Itu akan lebih powerful. Ada satu quote dari evangelis Isaac Lama yang bilang gini teman-teman, many Christian grow up in church but never grow in Christ. They know hymns but they don't know him. Artinya dalam bahasa Indonesianya mungkin banyak orang Kristen tumbuh di gereja, tapi mereka nggak pernah kenal Kristus. Dia tahu lagu-lagu gereja, dia hafal ayat firman Tuhan mungkin, tapi dia nggak kenal siapa sebenarnya Kristus itu. Dia nggak kenal.
Ya sederhananya yang kita sering sebut mungkin Kristen KTP teman-teman. Nah, sekarang aku mau bahas nih kenapa kita harus jadi life affiliator teman-teman. Tadi kita udah bahas ya pengantarnya segala macam. Kenapa life affiliator berpengaruh, lebih powerful teman-teman. Nah, kita mau bahas kenapa sih why-nya aku mau bahas nih. Karena identitas kita adalah umat kepunyaan Allah. Aku ulangi lagi teman-teman. Karena identitas kita adalah umat kepunyaan Allah teman-teman. Jadi identitas kita itu adalah umat kepunyaan Allah teman-teman. Kita mau baca di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita nih bangsa yang terpilih teman-teman. Kita imamat yang rajani, kita bangsa yang kudus, dan kita umat kepunyaan Allah. Bahkan lebih dari sekedar umat, kita anaknya Tuhan. Kita ditebus, dosa kita ditebus dengan darah yang mahal. Maka status kita adalah umat kepunyaan Allah. Bahkan lebih dari itu kita adalah anak teman-teman. Jadi kenapa kita harus mencerminkan Bapa kita ya karena kita anaknya teman-teman. Kalau anak kan jatuhnya nggak jauh dari orang tuanya teman-teman. Jadi kenapa kita harus menjadi life affiliator? Ya adalah karena kita mau kepunyaan Allah teman-teman. Dan kita anaknya Dia teman-teman. Yang kedua, karena kita adalah garam dan terang dunia. Mungkin teman-teman sering baca Matius 5 ayat 13-16. Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang sorga. Tugas kita sebagai terang dunia simpel teman-teman. Kita menerangi orang-orang sekitar kita teman-teman, supaya mereka memuliakan Bapamu yang sorga. Bapa kita ya Yesus Kristus sendiri teman-teman. Kalau garamnya itu udah jadi asin ya karena garamnya udah jadi tawar ya ngapain lagi teman-teman. Garam itu kan buat kasih rasa gurih teman-teman, rasa asin. Kalau kita makan nggak ada rasa garam, ya gimana teman-teman? Jadi kita sebagai anak Allah, kita sebagai umat yang punya Allah, kita punya tugas sebagai garam dan terang dunia untuk menerangi orang-orang di sekitar kita teman-teman. Sampai sini paham ya? Nah, yang terakhir, kenapa kita harus menjadi life affiliator? Karena itu adalah esensi ibadah yang sejati, teman-teman. Itu adalah esensi ibadah yang sejati. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 1. Ini Rasul Paulus juga yang ngomong. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati teman-teman. Jadi ibadah yang sejati menurut aku lebih dari sekedar kita hanya datang ke gereja teman-teman. Kita ikutin ibadah online, kita dengerin firman Tuhan di online, di lagu-lagu rohani di HP kita. Lebih dari sekedar itu teman-teman. Ibadah itu bukan sekedar kita datang ke gereja, kita post story, IG story, happy Sunday, segala macam, hanya rutinitas, hanya absensi mungkin buat orang tua, segala macam. Bukan itu teman-teman. Ibadah sejati itu ibadah, tapi akan lebih powerful, akan lebih deep, akan lebih sempurna maknanya ketika kita menghidupi itu teman-teman. Yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya gini teman-teman, kita bukan kudus ketika di gereja doang teman-teman. Kita nggak kudus ketika hanya di hari Minggu teman-teman, lalu hari Sabtu Minggu, hari Senin sampai Sabtu kita buat dosa. Enggak teman-teman. Dimanapun kita berada, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Mau di keluarga mau di kerjaan, di sekolah, di kampus, di bisnis teman-teman. Kita harus jadiin tubuh kita ini persembahan yang hidup teman-teman buat Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati teman-teman. Banyak lagi teman-teman ibadahmu sejati. Kalau kita datang ibadah tapi kita nggak bisa mengangkat mulut, kata firman Tuhan juga salah kan teman-teman. Jadi banyak esensi ibadah yang sejati, tapi menurut aku ibadah sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita dimanapun kita berada, apapun
profesi kita, apapun kegiatan kita, semuanya untuk Tuhan gitu teman-teman. Bukan hanya ketika hari Sabtu Minggu, itu ibadah secara organisasi, secara absensi iya, tapi ibadah secara hati itu nggak ada yang tahu teman-teman. Banyak yang gereja juga hanya ikut-ikutan keluarga, apakah dia benar-benar dengerin firmannya kita nggak tahu teman-teman. Tapi menurut aku esensi ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup teman-teman. Kalau teman-teman ngerti ini, deep banget teman-teman. Oke, nah sekarang tadi udah why, kenapa kita harus hidup sebagai life affiliator. Nah sekarang gimana caranya, how kita jadi hidup sebagai life affiliator. Pertama, kita sama-sama tahu teman-teman, kalau kita affiliatornya Christ, maksudnya hidup kita isinya Kristus, ya berarti kita harus melekat kan sama yang punya hidup kita, yaitu siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi hidup melekat sama pokok anggurnya teman-teman. Kita nggak bisa hidup di luar pokok anggur kita teman-teman. Di Yohanes 5 ayat 5-6, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau pokok anggurnya siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus ini teman-teman. Kalau kita nggak bisa berbuah, kita gimana hidup kita seperti Kristus kalau kita nggak kenal Kristus ya teman-teman. Sorry to say, kenyataannya banyak orang dengar Kristus hanya dari orang teman-teman, hanya dari kata-kata guru sekolah minggu, kata-kata keluarga, kata-kata guru agama, kata-kata pendeta yang kita dengar, yang kita nonton di sosial media, yang kita lihat di gereja. Itu nggak salah, tapi akan langkah lebih baik ketika kita kenal Kristus dengan pengenalan kita pribadi teman-teman. Jangan cuma kata pendeta ini si Kristus ini seperti ini ya. Oke, berarti Kristus seperti ini. Kita mesti kenalin secara pribadi teman-teman. Kita mesti mengalami Kristus secara pribadi, bukan hanya dengar kata orang teman-teman. Itu akan lebih powerful, itu akan lebih bikin dampak buat hidup kamu. Percaya teman-teman. Jadi kita nggak bisa hidup di luar pokok anggur teman-teman. Kita nggak bisa, anggurnya rasanya ya gini sih, ada asam, ada manis sih teman-teman. Anggurnya gimana kalau masih warnanya ungu nih, warnanya manis nih, enak nih. Nah tapi kita kan nggak pernah nyobain, kita mana tahu teman-teman. Kita harus cobain dulu. Nah itu makanya kenapa kita harus mengalami Kristus secara pribadi, bukan dengar kata orang teman-teman. Kalau kamu mau mengalami Kristus secara pribadi, kalian doa, kalian gumulin di hati, pasti Tuhan akan menjamah kalian semua dan kalian akan mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan Yesus teman-teman. Dan itu sangat powerful dan itu akan membuat hidupmu berubah 180 derajat teman-teman. Jadi hidup melekat sama pokok anggur ya teman-teman ya. Yang kedua, kita mesti hidupi value-value firman Tuhan. Contoh, kan ada firman Tuhan yang ngomong gini, kalau orang itu ngajak kamu lari 1 mil, berjalan sama dia 2 mil. Jadi kita mesti melakukan yang lebih dari yang diminta. Contoh ya, ini misalkan contoh-contoh value-value firman Tuhan yang ada di dunia. Misalkan kalian di keluarga, di sekolah, di kuliah, pekerjaan, bisnis. Kalau kita di-expect lakukan 1, kita lakukan 2 hal gitu teman. Jadi jalan 2 mil ketika diminta cuma 1 mil teman-teman. Lakukan lebih dari apa yang diminta teman-teman. Hormat pada otoritas, contohnya yang kedua. Terus jangan lakukan yang jelasnya sudah salah. Contoh, kita udah sama-sama tahu kalau kita student nyontek, itu kan salah ya teman-teman. Apalagi ya, contoh, aku di marketing nih teman-teman, aku jualan segala macam. Kan aku di absen. Hari ini lu ngapain aja sih? Udah ngapain aja? Lakuin call, ngelakuin email, lakuin DM Instagram, WhatsApp segala macam. Itu kan di track teman-teman. Jangan input kalau kalian nggak lakukan itu teman-teman. Aku lakukan itu teman-teman. Aku nggak input kalau aku emang nggak lakuin itu, aku nggak input. Contoh kalian di keuangan, misalkan misalkan keuangannya harus diputer-puter, harus manipulatif gitu teman-teman secara keuangan. Jangan lakukan teman-teman yang udah jelas salah. Tapi bukan berarti kita nggak hormat sama otoritas. Kita mesti tetap hormat. Kita mesti jawabin dengan sopan karena kita anak Kristus. Kita mesti dengan tegas, dengan hormat, bukan artinya merendahkan dia teman-teman.
merahkan bos kita segala macam. Banyak banget halnya teman-teman, dan ini yang harus kalian discover sendiri teman-teman. Kalian harus baca firman Tuhan, kalian dapatnya apa, kalian dapat temanya apa, kalian lakukan itu teman-teman. Jadi makanya nggak bisa dipisahkan. Kita mesti melekat dulu di pokok anggurnya, kita kenali, kita hidupi, lalu kita hidupi teman-teman. Kita apa yang kita dapat value-nya kita lakukan di hidup sehari-hari teman-teman. Di keluarga, contoh hormat sama orang tua, jangan membantah, jangan melawan, sama itu kan kita mesti lakukan teman-teman. Sama-sama kita belajar, aku juga masih belajar teman-teman. Sama, susah soalnya, tapi kita terus belajar. Nah yang ketiga, pertobatan secara terus-menerus. Kita mesti evaluasi, kita mesti introspeksi diri teman-teman. Jadi menurut aku, hidup Kristen itu bukan hidup yang sekali kita bertobat lalu kita nggak usah minta maaf lagi, selama kita nggak usah bertobat lagi. Enggak teman-teman. Sekali terima Tuhan Yesus, habis itu kita udah nggak usah bertobat lagi. Enggak teman-teman, itu salah menurut aku. Ikut Kristen adalah, ikut Tuhan adalah kita mengalami pertobatan secara terus-menerus teman-teman. Kita evaluasi, introspeksi diri terus-menerus teman-teman. Nggak bisa sekali bertobat langsung beres semua yang masuk surga, enggak teman-teman. Kita mesti terus-terusan bertobat, kita mesti terus-terusan karena ketika kita baca firman itu tiap hari kan akan ada rema yang baru. Kita harus mungkin kamu bacanya waktu itu dapetnya ini, sekarang udah makin dewasa dapetnya ini teman-teman. Itu kalian mesti lakukan. Nah itu artinya pertobatan secara terus-menerus teman-teman. Aku pun juga masih lakukan evaluasi, introspeksi diri setiap hari teman-teman. Hari ini aku kurangin di mana ya, kurang lakukan firman Tuhan di mana ya. Itu ingat-ingat teman-teman. Atau kalau kalian buat dosa, kalian buat salah, Tuhan ingetin di hati, minta ampun langsung teman-teman. Itu teman-teman. Nah, hari ini aku udah bahas nih teman-teman soal why dan how-nya kita menjadi life evaluator. Aku sharing ini gak ada maksud menghakimi siapapun teman-teman, tapi dengan tujuan untuk kita sama-sama belajar. Aku pun masih diuji setiap hari. Ketika dihadapin dengan keluarga, pekerjaan, organisasi gereja, sama teman-teman di keluarga. Contoh aku lagi sekarang WiFi, lagi work from home gitu teman-teman. Aku orangnya yang nggak multitasking. Kalau lagi serius, diajak ngomong, itu nggak boleh nyambung teman-teman. Tapi kadang-kadang kan orang tua berisik ya teman-teman. Kadang-kadang ngomong terus. Nah kadang-kadang aku juga masih suka kelepasan teman-teman. Kadang masih suka marah-marah, masih suka ngoceh-ngoceh. Aku juga masih belajar teman-teman, sama. Kita sama-sama di sini semua belajar. Di pekerjaan, contoh punya atasan, punya segala macam, punya teman kerja yang nggak sesuai dengan value. Bagaimana kita hadapin itu, respon kita, itu kan diuji teman-teman. Tiap hari diuji. Bahkan setelah ngomong ini pun aku pasti bakal masih hidup diuji lagi. Jadi aku pun belum tentu lulus teman-teman. Makanya kita sama-sama belajar hari ini, kita sama-sama encourage teman-teman. Di organisasi gereja kita mesti tunduk sama pemimpin, mesti kadang-kadang mungkin ada apa ya, keputusan yang kita nggak serak mungkin teman-teman, tapi kita mesti taat, mesti tunduk karena mungkin dia melihat secara lebih jelas teman-teman daripada kita gitu. Jadi aku pun hari ini masih diuji teman-teman, dan teman-teman juga. Jadi sama-sama kita belajar bareng-bareng, kita sama-sama hidup firman teman-teman. Karena bukan berarti kita anaknya Tuhan langsung berubah, langsung jadi kudus seperti Tuhan Yesus. Enggak juga teman-teman, proses teman-teman. Karena hidup sama Tuhan itu kan hubungan teman-teman. Hubungan itu kan nggak bisa setahun 2 tahun, nggak bisa sekejap. Itu proses panjang teman-teman, untuk bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus, dengan Yesus teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Aku harap firman-Nya memberkati kita semua. Aku nggak bermaksud menghakimi, sekali lagi. Aku pun juga sama, aku masih belajar sampai hari ini teman-teman. Dan kita mau belajar bareng-bareng ya. Nah, aku punya kesaksian sedikit teman-teman. Jadi aku sebelum kerja beberapa tahun yang lalu lah, di tempat kerjaan yang lalu, beberapa tahun yang lalu aku punya kerjaan yang isinya satu kantor itu beda agama teman-teman. Jadi hanya aku yang beragama Kristen, semua beda agama. Cuma ada satu orang Katolik sih teman-teman. Nah, tapi sisanya kantor itu isinya berapa ya? Hampir kalau nggak salah 7-10, aku lupa deh. Soalnya ini 2 tahun lalu kayaknya teman-teman. Nah, enggak deh, 3 tahun lalu teman-teman. Ya, 3 tahun lalu. Jadi aku punya teman kantor itu 10 orang, isinya semuanya agama lain teman-teman. Hanya aku yang Katolik, hanya aku yang Kristen. Ada satu yang Katolik teman-teman, tapi hanya aku yang Kristen teman-teman. Nah,
isinya itu agama seberang yang lumayan radikal teman-teman, yang lumayan keras teman-teman. Dan saat itu lagi ramai kasus yang kasus SARA teman-teman, kasus SARA yang digoreng yang luar biasa itu lagi ramai banget. Dan saat itu seperti kita tahu teman-teman, hari raya kita kalau Natal nih dia nggak mau ngucapin kita, tapi kalau hari raya mereka kita mesti ucapin mereka gitu teman-teman. Nah kalau nggak ngucapin nggak sopan segala macam. Ada perayaannya bagi tukar kado segala macam teman-teman, ada ya gitu-gitu teman-teman. Pokoknya intinya perayaan-perayaan yang kita mesti lakukan yang untuk menghormati mereka teman-teman. Nah aku nggak masalah kita nggak diucapin Natal atau apa, aku nggak masalah teman-teman. Bahkan kadang-kadang mereka tahu kalau lagi sibuk Sabtu Minggu kemana sih ke gereja, mereka tahu. Dan ya udah mau diomongin apa ya aku tutup kuping. Tapi aku nggak berhenti hanya ya udah dia tahu aku orang Kristen, dia tahu aku aktif di gereja. Enggak teman-teman, aku mau jadi temennya mereka, aku bersahabat dengan mereka, aku berteman sama mereka. Dia ngerokok, aku duduk sama dia. Aku nggak ngerokok tapi maksudnya duduk di situ. Dia ngomongin apa, aku ikut ngomong, nongkrong sama mereka, minum segala macam teman-teman. Kalau lagi minum, makan bareng teman-teman, bangun hubungan, bangun bonding sama mereka teman-teman. Walaupun mereka beda agama teman-teman, walaupun mereka seperti kayak mengucilkan kita teman-teman, tapi nggak apa-apa berteman sama mereka. Sampai akhirnya karena jadi teman itu, setiap masalah, kalau ada masalah dia carinya ke aku teman-teman. Ren, gue boleh curhat nggak? Ren, gue kayak gini nih. Ren, kemarin gue habis kayak gini nih. Bahkan separah-parahnya dia pernah melakukan hubungan di luar nikah sama pacarnya. Dia ngomong ke aku. Dan akhirnya sampai singkat cerita dia ngomong gini teman-teman. Ren, maafin ya teman-teman gue emang rada aneh nih itunya agamanya. Maafin ya, selamat Natal ya Ren. Dia sampai ngomong gitu teman-teman. Jadi di sini yang aku mau ngomong adalah bukan itunya teman-teman. Bukan oh ya si Randy hebat nih bisa menjangkau orang di luar Kristen. Bukan itu teman-teman. Itu biarkan segala kemuliaan buat Tuhan. Tapi yang aku mau ngomong adalah ketika kita jadi life affiliator, ketika hidup kita mencerminkan surat Kristus yang terbuka, kita nggak usah ngomong firman Tuhan, kita nggak usah ngomong ayat, kita nggak usah ngomong ada tertulis seperti ini. Akan lebih mempan ketika dihidupi. Ketika orang bisa melihat orang ini kok beda ya, bisa kok orang ini kok bisa ini terus ya, diberkati Tuhan terus ya, kok orang ini beda ya sama orang yang kita kenal. Dia dalemin lebih lanjut, dia tahu bahwa ada Yesus dalam dia. Sama seperti Kristus. Firman Tuhan banyak ahli Taurat ngomong A, B, C, peraturan A, B, C. Ketika di dunia Yesus melakukan lebih dari ahli Taurat teman-teman. Dia hidupi dan akhirnya itu jadi memberkati orang banyak. Orang menerima keselamatan. Dia nggak banyak ngomong firman Tuhan. Yesus lakukan aja. Sembuhin orang, mukjizat segala macam. Bahkan yang dilarang pun Yesus lakukan. Karena dia mau kasih tahu firman Tuhan teman-teman Yesus. Dan dari hidupnya Yesus ini jadi teladan yang jadi berkat buat orang banyak teman-teman. Sehingga banyak orang seperti kita percaya sama Tuhan sampai hari ini. Percaya sama Tuhan Yesus sampai hari ini teman-teman. Jadi yang aku mau ngomong saya lagi teman-teman, poin aku adalah ketika kita hidup, kita nggak usah ngomong firman panjang lebar. Ngomong firman boleh, tapi alangkah lebih baik ketika kita hidupi, dan itu akan lebih powerful teman-teman. Itu akan lebih powerful. Dan balik lagi affiliator, kita dibayarnya bukan dengan uang yang fana teman-teman, kita dibayar dengan mahkota kehidupan teman-teman. Jadi teman-teman hari ini aku harap firman yang simple ini, firman yang sederhana ini bisa memberkati kita semua. Sekali lagi ini bukan judging, ini bukan firman yang menghakimi siapapun. Aku juga masih belajar sampai hari ini, aku juga masih terus jatuh bangun untuk menghidupi firman Tuhan sepenuhnya. Karena balik lagi ya, firman Tuhan nggak gampang ya teman-teman. Bukan seperti hal yang simple, itu dari A sampai Z kita mesti lakukan. Dan itu proses kita menjadi serupa dengan Yesus teman-teman. Ada amin teman-teman. Aku harap firman yang simple ini sangat memberkati, sangat mengencourage teman-teman semua. Dan kita belajar bareng teman-teman. Oke teman-teman. Nah hari ini yuk sebelum kita akhiri firman ini kita mau berdoa teman-teman. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah satu kali lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa isi hati-Mu. Tuhan Yesus menyampaikan visi bagaimana kita bisa menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan, dan kami bisa terus bertanam Tuhan Yesus. Kami bisa tertanam dalam dan melekat pada pokok anggurnya Tuhan Yesus, pada pokok anggur
kami sendiri, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Biarkan kami bisa menghidupi firman itu, kami bisa hidup intim sama Engkau, dan kami bisa menghidupi firman itu, dan orang-orang bisa melihat bahwa ada Yesus, ada Yesus, ada Kristus di hidup kami, dan orang-orang bisa percaya padamu. Dan Tuhan Yesus, sekali lagi biarkan segala kemuliaan dan kehormatan dan keagungan semuanya bagi Engkau saja ya Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih ya Bang, selesai mematahkan firman yang sudah ditabur. Bapak percaya firman yang tabur gak akan kembali sia-sia. Engkau jumpai Tuhan Yesus anakmu satu persatu, anak-anakmu yang hari ini menonton, anak-anakmu yang hari ini hidup taat sama Engkau, yang mau kenal sama Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai mereka semua. Engkau Allah yang mau berjumpa sama mereka semua, hingga hidup mereka diubahkan dan mereka boleh hidup sesuai dengan visi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan kami boleh setia sampai akhir pada waktu Engkau mendatang kedua kali ya Tuhan Yesus. Makasih Bapa, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Saturday teman-teman, God bless you. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.